Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Kali ini masih bersama saya, Reka Suci. Kita akan berbincang dengan mahasiswa terbaik dan juga mahasiswa cum laude. Inilah si kembar, Serla dan Serly. Halo, Mbak Serla, Mbak Serly. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Langsung naik sekali ya, habis di wisuda begitu. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak ya, dari Mbak Serla dan dilanjutkan dengan Mbak Serly. Ya, dari saya perkenalkan, nama saya Serla Salsabila Adamia dari Prodi Pendidikan Matematika dan asal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Mbak Serly? Ya, perkenalkan nama saya Serly Salsabila Adamia, saya dari Prodi Pendidikan Matematika, asalnya dari Sukoharjo. Oke, dari Sukoharjo semua ya, memang kembar kan? Ya. Oke, Mbak Serla, Mbak Serla kan baru saja nih dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Ya. Universitas Tidar tahun 2023. Bagaimana sih Mbak perasaannya? Mungkin bisa diceritakan? Kalau perasaan saya senang ya, terus yang pertama bersyukur kepada Allah telah diberikan kesempatan menjadi wisudawan terbaik dan perasaan saya bahagia sekali dapat terbaik ke satu universitas. Mungkin dari Mbak Serly nih, kan jadi mendapatkan predikat cum laude begitu. Bagaimana Mbak perasaannya? Perasaannya saya sangat senang, sangat bersyukur karena sudah diberi kesempatan untuk merasakan menjadi mahasiswa yang berguna. Cum laude begitu ya. Dan terharu begitulah ya. Ya, terharu. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Waduh. Luar biasa sekali. Nih, kalau boleh tahu nih ya, pernah terbesit gitu nggak sih Mbak gitu? Saya menjadi wisudawan terbaik gitu dan menjadi wisudawan dengan predikat cum laude gitu. Nah, apa sih yang memotivasi kalian gitu? Kalau saya itu dulu pas maba juga sudah terbesit ya mau jadi wisudawan terbaik gitu. Nah itu motivasi saya itu pas dulu kan saya mau niat kuliah tapi kok masuknya mandiri. Nah UKT-nya kok gede gitu ya. Terus saya yang motivasi itu karena saya mandiri pakai uang sendiri, jadi saya tidak memanfaatkan uang itu. Jadi saya harus belajar. Jadi uang yang saya keluarkan itu sebanding dengan apa yang saya terima intinya. Jadi saya Memotivasi diri lah begitu ya. Karena dengan masuknya jalur mandiri susah. Jadi ada niat itu kita juga usahanya juga keras. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, dari Mbak Serly sendiri bagaimana Mbak? Apa sih motivasinya gitu? Kalau dari saya motivasinya yang utama ya dulu tidak terbesit atau jadi mahasiswa yang cum laude. Nah dari situ juga saya berkeinginan untuk cum laude, jadi berusaha terus, semangat dan lulus tepat waktu juga. Terus sama untuk motivasi yang lain itu karena kan dulu pernah ya adalah sedikit orang yang bilang kalau saya dan itu apa bisa kayak gitu untuk kuliah dan itu jadi membuktikan bahwa ini bisa. Dengan banyaknya motivasi begitu ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang moto terbesar buat Mbak Serla dan Mbak Serly gitu? Karena udah mencapai ke titik ini. Besar, jika kamu ada keinginan besar, maka usaha kamu juga harus besar untuk mendapatkan. Kalau dari Mbak Serly? Kalau saya tentunya usaha dan doa kan sekali dengan hasil. Jadi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan itu tidak bersantai-santai gitu. Harus berusaha dengan semaksimal mungkin dan jangan lupa juga berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kan dari moto yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin ada tips dan trik nggak sih gitu? Bagaimana sih cara teman-teman itu belajarnya itu bisa seperti sekarang? Nah, kalau dari saya itu belajarnya ya kan kuliah ya biasa presentasi, terus diskusi. Nah itu kalau saya itu
biasa kalau presentasi kan kadang belum paham banget gitu. Nah saya mengulang lagi di rumah. Terus kalau kan itu ada yang tidak paham juga, terus baru ditanyakan ke dosen buat pertemuan visual atau bagaimana. Kalau dari Mbak Sarli? Kalau dari saya juga, kalau dari saya itu membatasi waktu, memberi waktu. Kalau jam setelah maghrib itu harus belajar, harus walaupun kita nggak semangat harus megang buku, walaupun nanti megang juga agak tidur kayak gitu ya. Jadi harus dipegang dulu, harus kayak lihat dulu juga. Menyempatkan diri untuk belajar dulu ya. Walaupun banyak kegiatan kita harus belajar, kan kita tugas utama kita kan mahasiswa belajar. Nah itu bisa dari kegiatan-kegiatan itu, dari banyaknya kegiatan UKM atau organisasi, kita juga jangan melupakan. Nah, ada jam khusus nggak sih Mbak untuk belajar itu sendiri? Itu ada jam khususnya atau semutnya aja gitu? Kalau dari saya sama Mas Adi itu biasanya habis maghrib ya. Habis maghrib itu belajar apa pas ada tugas atau enggak itu belajar. Nah kalau pas ada tugas belajarnya sampai malam, kalau enggak ya semampunya aja. Kalau misal tugasnya banyak banget ya dimulai dari siang ke sore. Tapi habis maghrib itu misal liburan enggak ya Mbak Rika? Karena kan liburan dan ya istirahat. Iya, kalau berarti kalau hari-hari kuliah begitu ya, baru belajar power banget gitu. Kalau liburan ya liburan kan time. istirahat juga otaknya. Oke. Saya kira tuh kalau lagi liburan tetap membaca buku gitu, atau belajar begitu. Kalau saya tidak ya. Pas liburan ya liburan dulu. Harus seimbang kanan dan kiri. Oke, mungkin selama kuliah di Untidar ya Mbak, nyaman nggak gitu dengan mungkin dari lingkungan belajarnya atau dari hal-hal yang lain gitu? Kalau dari saya nyaman-nyaman aja ya Mbak. Untuk ruangan kelasnya juga nyaman, untuk dosen-dosen semua juga nyaman. Ada yang dosen yang sangat menjelaskan detail gitu dan menyenangkan dalam perkuliahan. Jadi buat kita hal perkuliahan itu sangat nyaman sekali. Kan ini teman-teman nih dapat predikat cum laude gitu ya, cum laude dan terbaik gitu. Berarti kan teman-teman sangat santai sekali dan sangat nyaman ya dengan belajarnya selama ini di Untidar begitu. Mungkin ada dosen favorit kah atau bagaimana nih? Atau ada sesuatu yang memicu yang semangat? Mungkin dari teman-temannya atau dari apanya gitu? Kalau dari saya dosennya semua favorit ya Mbak. Kalau favoritnya itu dosen saya sendiri, Bu Zuida sama Bu Yesi. Dan itu saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bu Zuida dan Bu Yesi sudah meluangkan waktu untuk saya bimbingan sehingga saya dapat lulus tepat waktu. Dari Mbak Sarla, Mbak Sarli? Saya juga semua favorit dan terima kasih semua dosen juga memberikan sebagian ilmunya untuk saya dan saya juga dan mahasiswa lainnya. Kalau saya yang paling favorit itu juga bisnis saya Bu Zuida sama Bu Sita Fatihah. Saya mengucapkan terima kasih karena kadang menyusul waktunya untuk bimbingan saya dan meluangkan waktunya untuk bimbingan saya mengucapkan terima kasih sampai bisa wisuda bareng Mbak Sarla juga. Oke, Mbak, ada nggak yang bikin terkesan gitu dari kalian berdua gitu kan selama bimbingan yang mungkin nggak akan terlupakan gitu? Apa? Kalau dari saya perihal pas skripsinya ya Mbak, itu kan saya sudah mengoyak gitu ya untuk cepat-cepat. Nah ternyata ada halangan, setiap skripsi pasti ada halangannya sendiri-sendiri. Nah itu saya ada halangannya. Nah itu saya merasa pertama itu merasa gimana ya kok ada halangan gitu, padahal saya sudah kejar banget. Nah tapi kan saya harus menerima. Nah untuk teman-teman semua kalau mengerjakan skripsi misal ada halangan jangan berhenti ya, karena kalau berhenti ya nggak cepat selesai gitu. Dari Mbak Sarli?
Mungkin kan dalam skripsian gitu ya, menyelesaikan tugas akhir gitu. Apa sih yang bikin teman-teman itu tuh terkesan gitu, sampai sulit untuk dilupakan lah? Kalau kendalanya ya, kalau saya agak males ya di bawah dari Mbak Serla, jadi agak kayak gimana ya untuk membuat niat untuk mengerjakan itu agak turun kayak gitu. Tapi setelah melihat Mbak Serla kan sudah jauh nih, maksa ya saya jauh banget ya, saya bersemangat lagi untuk mengejar, jadi biar lulus kan. Dan kesannya saat bimbingan menunggu dosen itu sangat berkesan sekali. Sangat berkesan sekali. Oke. Membuat lebih semangat lagi ya. Menunggu untuk direvisi gitu ya. Oke. Ini Mbak, kan Mbak Serla dan Mbak Serly ya, masuk Untidar itu kan jalur mandiri begitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya Mbak ya, pekerjaan Bapak itu apa? Dan pekerjaan Bapak itu apa? Lalu untuk pembiayaan selama ini kan full ya, secara mandiri begitu, dan biaya dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak? Kalau pekerjaan Bapak itu wira swasta, itu bengkel cat mobil gitu ya, kan bengkel ketok magic itu, dan yang nggak besar banget tempat di rumah. Nah itu pas awal kuliah juga mikir ya, uangnya nggak sampai segitu, apa bisa selesai gitu. Tapi karena ada niat ya, terus kita udah mulai kuliah dulu aja gitu, nanti berjalannya waktu juga ada gitu. Dan ternyata pas perkuliahan juga ada beasiswa gitu, jadi sampai sekarang alhamdulillah selesai. Kalau perihal pembayaran ada jalan dari Allah. Ada jalan dari Allah. Iya. Strength-nya ya begitu ya Mbak ya, banyak banget liku-likunya begitu. Kalau dari Mbak Serly sendiri, pekerjaan ibu apa Mbak? Kalau pekerjaan itu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bagaimana reaksi Bapak dan Ibu waktu ketika teman-teman itu memutuskan untuk kuliah gitu? Karena kan mandiri banyak banget kan biaya pengeluarannya begitu. Ya dulu kan pas pengumuman itu hampir nggak jadi masuk Untidar, tapi mau daftar pekerjaan aja di pabrik kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa dapat, ya nggak tahu kenapa ya itu dari siapa, Mas Allah dapat kayak rasa dia aja nggak apa-apa nekat kayak gitu sama kakaknya. Itu Mas juga bilang nekat dulu nggak apa-apa, nanti pasti ada jalan. Tapi pernah terbesit nggak Mbak gitu? Karena kan uang kuliah yang lumayan gitu, karena orang tua juga terbatas dengan urusan ekonomi gitu. Takutnya nanti berhenti tengah jalan atau apa? Pernah terpikirkan gitu nggak sih? Kalau orang tua ya, terus kalau saya juga iya, tapi nggak tahu kenapa kalau kita niat yang bersungguh-sungguh kayak emang niat untuk menuntut ilmu pasti ada jalan. Tetap semangat ya begitu. Oke, Sobat Untidar, kita juga kedatangan tamu dari orang tuanya Mbak Serla dan Serly. Kita akan berbincang juga terkait dengan si kembar Mbak Serla dan Serly. Halo Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana sih Bu, Bapak perasaan Bapak dan Ibu karena si kembar Mbak Serla dan Mbak Serly menjadi wisudawan terbaik dan Mbak Serla juga menjadi wisudawan dengan predikat kumpulan. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Senang, bangga, alhamdulillah. Sama Allah diridhoi. Terus anaknya mau belajar, kalau dibilang orang tua nurut. Gitu. Pernah ini nggak Bu? Mungkin bisa disampaikan gitu. Saya nggak nyangka gitu kalau Ibu dan Bapak itu bisa gitu menyekolahkan sampai Nggak nyangka selesai. kalau anak saya pinter sampai segini tingginya. Tadinya saya kira cuma ya biasa-biasa aja kayak anak-anak lain gitu. Terus ini kan jadi kumlot semua, tuh yang satu ya terbaik. Alhamdulillah, nggak nyangka sama sekali. Bapaknya juga gitu. Alhamdulillah.
terharu begitu ya Bu ya, karena terharu sangat senang. Iya. Tidak menyangka dua-duanya kembar, Iya. tumbuh bersama. Tuh sampai lulus sarjana 1 bisa membiayai, alhamdulillah. Iya. Mungkin ada lika-likunya begitu Bu. Lika-likunya ya Saya jauh. saya berterima kasih, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen, Ibu dosen Universitas Negeri Tidar ini telah membimbing anak saya sampai jadi kayak gini. Saya berterima kasih. Tadinya Mbak, maaf sebesar-besarnya, ini cuman masalah pribadi dikit. Tadinya habis lulus SMA itu anak saya kembar, kepinginnya mau saya suruh kerja karena saya keluarga pas-pasan gitu, apalagi anak 2 gitu. Berhubung ada dorongan dari guru-guru SMA suruh masuk, anak ini masih mampu, masih kuat pelajaran di bidang pelajaran, suruh nguliain. Jadi saya apa boleh buat Mbak, apa caranya saya kuliahin dua-duanya gitu. Walaupun saya cuma tukang las biasa, tukang las mobil gitu Mbak. Ya alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala, demi anak saya kembar ini kuliah, rezeki ada aja, lancar, dikit-dikit ada, sampai bisa biayai kuliah anak saya kembar itu. Berarti dorongan yang sangat kuat ya, Ya. motivasi orang tua yang sangat kuat Juga. yang menghantarkan mereka sampai dengan titik ini. Makanya saya menghimbau pada ibu-ibu, bapak-bapak, selagi anaknya prestasi, masih mampu, kepingin sekolah, didorong. Itu maksudnya, saya menghimbau sama bapak-bapak, didoronglah supaya anak ini didukung, supaya anak ini bisa prestasi, bisa maju terus. Seperti contoh anak saya ini. Sangat luar biasa sekali. Oke Sobat Untidar, inilah cerita mahasiswa terbaik dan wisudawan terbaik dan wisudawan kumlot yang mungkin bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya, terutama untuk Sobat Untidar dimanapun berada. Mungkin untuk terakhir ya, closing terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mbak Sarla dan Mbak Sarli untuk teman-teman Sobat Untidar dan mahasiswa Universitas Tidar. Selagi ada niat untuk belajar, tetaplah berusaha dan pasti ada jalannya. Dari Mbak Sarli, Kalau saya moto tadinya usaha dan doa akan sebanding dengan hasil, jadi dampingi usahamu dengan doa atau dampingi doamu dengan usaha, jangan salah satu kayak gitu. Oke, sangat luar biasa sekali ternyata. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mbak Sarla dan Sarli telah berkenan hadir di podcast pada hari ini. Dan Bapak dan Ibu juga, saya ucapkan terima kasih juga telah hadir di podcast dan santai bareng Untidar hari ini. Mungkin di balik kisah perjuangan yang sangat luar biasa, sangat memotivasi sekali begitu. Semoga nantinya Mbak Sarla dan Mbak Sarli bisa melanjutkan perjuangan untuk menggapai mimpi yang lebih tinggi lagi. Oke Sobat Untidar, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Reka Suci, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!